Oke, kita mulai kuliah kita yang ketiga ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, ini kuliah kita yang ketiga di kecerdasan bisnis ya, business intelligence. Mengingatkan sebelumnya buat teman-teman ya yang belum mengerjakan kuis, eh, seperti biasa. Kuis week 1 tersisa 3 hari lagi ya. Hari Jumat akan di-close. Setelah hari Jumat Anda sudah tidak bisa lagi mengerjakan kuis. Kemudian kuis week 2 juga sama, eh, tanggal 15 ya. Ini akan di-close. Ini baru 23 orang ya. Sisanya ada sekitar 20 orang lagi yang belum mengerjakan paruhnya ya. Kemudian kita masuk ke quiz week ketiga. Saya aktifkan dulu. Week ketiga, timing 12 November ya. Sampai berarti 19. 19 ya. Oke, 2 menit. Time allow-nya 1 kali. Oke, quiz week ketiga sudah saya open. Tuh, oke. Sudah saya open. Silakan teman-teman bisa mengerjakan. Timingnya sampai tanggal 19 Oktober. Eh, tadi November ya, salah ya. Oke. November semuanya nih. Timingnya sampai 15 Oktober ya. 1, 15 Oktober, yang dua, 15 Oktober, yang tiga, 19 Oktober. Oke, jangan lupa dikerjakan. Oke, schedule-nya berubah ya. Hmm. Oh ya, baik. Oke, oke. Oke, kontrol. Oke, ini bahasan kita yang week ketiga, bahasan kecerdasan bisnis atau business intelligence.
Topik ketiga kita membahas perihal data warehouse. Ya. Data warehouse. Nah, ini definisinya. Jadi data warehouse itu sebuah repository fisik di mana data relasionalnya dikelola untuk menyediakan data yang berkualitas. Jadi dikumpulin di satu repository. Ini formatnya disesuaikan dengan standar dari organisasi. Biasanya tiap organisasi dia punya format tersendiri ya, tergantung dari standar yang digunakan yang dipakai di masing-masing organisasi dan nggak bisa digeneralisasi. Kemudian ini juga kumpulan dari database yang terintegrasi dan berorientasi subjek untuk menunjang fungsi decision support system, di mana setiap unit data itu bersifat non volatil, ya, non volatil. Nah, ini karakteristiknya data warehouse ya seperti ini. Dia biasanya subject oriented, kemudian terintegrasi ya, karena dia kumpulan dari banyak database, dia time variant, kemudian non volatil, nggak apa, nggak, kalau volatil itu kan dia naik turun ya. Kemudian real time ya, eh, karena memang data warehouse ini sangat dibutuhkan. Kalau dia nggak real time, potensinya eh, tidak bisa dimanfaatkan, atau saat orang mau ngambil sebuah keputusan gitu ya, katakanlah direksi, pimpinan atau presiden gitu ya, data warehouse yang nggak real time, maka eh, decisionnya atau kesimpulan atau keputusan yang diambil boleh jadi nanti nggak tepat gitu ya. Contoh sekarang kita lagi masuk fasenya deflasi di Indonesia. Deflasi itu di mana daya beli masyarakat itu turun ya, teman-teman. Nah, kalau daya beli masyarakat turun, sudah otomatis eh, akan terjadi perlambatan ekonomi. Nah, perlambatan ekonomi ini akan menyebabkan berdampak ke banyak sektor ya pastinya. Nah, dengan terjadinya deflasi ekonomi ini, maka presiden harus mengambil langkah-langkah strategis. Kenapa bisa terjadi deflasi? Kenapa daya beli masyarakat menurun? Nah, itu harus disupport data dari data warehouse yang memang up to date, ya, yang real time. Kalau data yang dihasilkan atau data yang ada di data warehouse merupakan data tahun yang lalu gitu ya, sementara tahun lalu itu isunya bukan deflasi tapi inflasi gitu ya, maka boleh jadi keputusan yang diambil oleh presiden salah. Keputusan yang diambil oleh gubernur akan salah gitu. Solusinya akan salah, akan berlawanan gitu ya. Eh, Kalau dia solusinya berlawanan ya otomatis hasil yang diharapkan untuk menyelesaikan masalah menjadi tidak tepat juga, menjadi nggak sesuai, akan bahkan mungkin akan kontradiktif gitu ya. Harusnya menyelesaikan deflasi malah menambah deflasi gitu ya, eh, yang terjadi. Ditambah lagi eh, update terbaru dari Cina gitu ya, dia overproduksi. Overproduksi ini eh, konsekuensinya adalah boleh jadi dalam waktu dekat ini akan banyak eh, barang-barang import yang dengan harga yang murah dan gak masuk di akal gitu ya. Eh, Kalau Anda yang mainan import ya ini waktu yang tepat gitu ya untuk berbisnis. Tapi kalau Anda sebagai government gitu ya, Anda harus menjaga ini gitu ya. Kalau keran importnya dibuka secara besar gitu ya, otomatis UMKM di Indonesia akan mati. Karena apa? Karena barang yang masuk ke Indonesia harganya udah nggak masuk di akal gitu ya. Bahkan boleh jadi harganya seimbang dengan harga bahan baku. Jadi kalau misalkan UMKM ini memproduksi sebuah tas gitu ya,
dia beli bahan bakunya katakanlah 1.000 perak, ternyata tas yang udah jadi impor dari Cina harganya 1.000 perak juga, jadi nggak masuk di akal. Nah, keadaan ini akan tambah memperburuk situasi kalau misalkan pemerintah salah mengambil keputusan. Kalau data yang ada di data warehouse tidak real time, tidak terintegrated, nah itu jadi isu. Kemudian dia pasti ada metadatanya. Metadata itu apa? Identitas dari datanya tersebut, gitu. Kemudian sifatnya relational, multidimensional, dan juga client server. Nah, ini subject oriented, data disusun menurut subjek rincinya. Jadi seperti data penjualan, data produk, data pelanggan itu udah di clustering sama dia. Di clustering berdasarkan jenis datanya, ini datanya dia data penjualan gitu ya. Data produk, data pelanggan, data barang masuk gitu ya. Data barang keluar, data import, data ekspor gitu ya. Eh, Kalau misalkan datanya nggak real time kayak kemarin gitu ya, eh, apa, laporan pertanggungjawaban presiden, kalau datanya nggak up to date gitu ya, nggak real time, boleh jadi penyampaian laporan yang eh, dilakukan oleh presiden di laporan pertanggungjawaban boleh jadi salah gitu ya. Karena apa? Datanya tidak up to date. Oke, yang kedua adalah subject oriented, memungkinkan pengguna untuk menentukan tidak hanya bagaimana kerja bisnis mereka, namun juga alasan di baliknya data warehouse itu ya. Yang ketiga adalah integrated. Integrated sangat erat kaitannya dengan orientasi subjek. Data warehouse harus ditempatkan data dari sumber yang berbeda ke dalam format yang konsisten, format yang standar, format yang sudah disepakati. Nah, untuk melakukannya terdapat beberapa konflik biasanya. Ada format penamaan, gitu ya, perbedaan satuan, perbedaan kolom, banyak. Apalagi integrated data, misalkan pemerintah bicara tentang satu data Indonesia. Nah, itu belum selesai itu sampai sekarang. Sampai kemarin datanya kehack itu juga belum selesai. Eh, Format datanya mau kayak gimana? Pemilik datanya siapa? Nah, itu masih masih belum clear gitu ya. Kalau kalau data data pajak siapa yang pakai? Kemudian data pembangunan siapa yang punya? Data pertumbuhan masyarakat. Nah, siapa nih yang kelola datanya? Wali datanya siapa? Ya. Nah, ini masih belum clear. Apalagi di organisasi juga sama. Gitu. Di perusahaan-perusahaan boleh jadi ada ego-ego sektoral juga ya, sama kayak di pemerintah. Karena eh, banyak yang menganggap data is apa ya, sebuah kerajaan gitu ya. Anda nggak punya data ya, udah Anda nothing gitu. Atau data Anda dipegang sama orang lain, maka Anda nggak punya bargain position. Banyak menganggap seperti itu. Jadi data itu dimiliki oleh masing-masing departemen, dimiliki oleh masing-masing divisi. Dia akan share kalau misalkan ada value buat dia. Dia akan share kalau misalkan ada keuntungan buat dia. Jadi tidak bicara lagi tentang satu organisasi, tidak bicara lagi tentang satu negara. Eh, Kalau bicara satu organisasi, selama satu organisasi dan dia membutuhkan data tersebut, ya di-share aja. Kan tujuannya data itu bisa mempermudah nanti proses bisnis, bisa mempercepat proses bisnis, bisa apa, menumbuhkan penjualan atau bisa meningkatkan nilai jual perusahaan seperti itu. Nah, jadi memang perlu effort untuk mengintegrasikan data gitu ya. Ada orang yang biasanya mengerjakan sebuah pekerjaan dengan format data 11 kategori misalkan, tiba-tiba di squeeze jadi 9 kategori atau jadi 10 kategori, itu kan ada isu buat mereka gitu ya.
Karena dia udah biasa ngerjain itu bertahun-tahun dengan 11 kategori. Begitu 10 kategori, ada yang salah dia merasanya gitu ya. Ada yang kurang dia merasa. Memang change management-nya nggak bisa langsung, penerapannya, radically gitu ya. Biasanya dia ada, tahapan-tahapannya. Format penamaan juga sama gitu ya. Perbedaan satuan ukuran juga sama, pakai kilogram atau pakai liter gitu. Kalau kita bicara apa, eee, panen raya, beras di Indonesia, kita ukurannya pakai apa nih? Kiloton atau kiloliter gitu ya. Karena kalau di masyarakat yang dibeli literan, bukan kiloan gitu. Nah, pendekatan-pendekatan itu akan jadi friction ya di masing-masing wali datanya, di masing-masing orang yang mempunyai data, selain ada ego-ego sektoral yang ada di dalamnya. Kemudian time variant itu atau dikenal dengan time series, tiap data warehouse memiliki kualitas pada waktu tertentu dan ini merupakan dimensi penting yang harus dimiliki, pada semua data warehouse. Sebuah data warehouse menyimpan history nggak selalu memberikan status terkini, kecuali memang di dalam sistem yang real time. Nah, data warehouse itu bisa, mendeteksi tren, penyimpangan, hubungan jangka panjang, peramalan, perbandingan. Karena apa? Karena datanya, story-nya di situ gitu ya. Jadi kita bisa lihat nih misalkan, sebuah perusahaan gitu ya, dia punya mesin produksi, begitu mesin produksinya rusak gitu ya, tinggal buka aja tuh data warehouse-nya. Ini rusak, gejalanya apa? Kemudian pernah nggak, apa, mesin ini rusak, di periode-periode sebelumnya? Bisa kita cek tuh ya. Kalau misalkan, oh ini tiap tiap tahun memang selalu bermasalah. Dan tiap tahun yang diganti part-nya hanya fan belt-nya aja tuh yang masalah. Berarti solusinya adalah, kalau sudah masuk jangka waktu yang sudah, waktunya dia ganti fan belt gitu ya, sebelum kejadian kita jadwalkan untuk maintenance. Agar apa? Agar saat produksi ya, agar saat, dia bekerja itu nggak ada hambatan gitu ya. Karena, waktu penyelesaian pekerjaan itu antara insiden dan non insiden boleh jadi lebih merugikan yang insiden gitu ya. Itu adalah udah apa, sebuah pabrik udah punya pesanan misalnya, dalam 1 minggu dia harus menghasilkan berapa ribu ban. Kalau terjadi downtime dari sisi, dari sisi mesin pembuat, ban tersebut, maka yang terjadi apa? Yang terjadi boleh jadi, targetnya nggak tercapai. Targetnya nggak tercapai otomatis akan menimbulkan dampak kerugian buat bisnis. Oke, data warehouse memikirkan penyimpangan dalam dan hubungan jangka panjang untuk peramalan dan perbandingan yang mengarah pada pengambilan keputusan. Tadi ya saya cerita tentang apa, yang mesin industri tersebut. Berarti apa solusinya? Sebelum 1 tahun, dia udah harus di-maintenance, ban beltnya diganti gitu. Cari ya history-history lainnya yang memang sudah daily sering banget diganti gitu ya. Atau kalau kita, bicara sebuah alat gitu ya, bisa, lifetime dari alat tersebut. Nah itu biasanya, sudah apa, ada di manual book. Jadi sebelum waktu-waktu yang sudah, ditetapkan, maka harus ada effort dari organisasi untuk, memperbaiki hal tersebut. Ini non volatile ya, setelah data dimasukkan ke dalam data warehouse ya datanya dimasukkan ke dalam data warehouse, pengguna tidak dapat mengubah atau memperbaharui data. Data usaha akan dibuang dan perubahan dicatat sebagai data baru. Ada yang tahu nggak kenapa sih, harus diketahui nih, siapa yang mengubah, siapa yang memperbaharui data baru dan segala macam?
Silakan. Ada yang tahu nggak? Yang mana? Nggak ada. Nggak tahu, Pak. Yang lain? Biar ada recordnya mungkin Pak ya. Biar Jadi ada record. diperbarui atau dirubah, kita bisa Oke. tahu ubah gitu. Yang lain? Sebagai pertanggungjawaban, Pak. Nah, sebagai pertanggung jawab. Ya, biar ada historinya. Suatu hari ada masalah, ada pertanggungjawaban. Ya. Boleh jadi datanya real time, gitu. Tapi data yang dimasukin nggak valid. Jadi kalau begitu data yang dimasukkan nggak valid, nah nanti begitu ada masalah dalam pengambilan keputusan bisa ditelisir gitu, bisa ditelusuri itu. Eh, Data tersebut valid atau enggak? Datanya dimasukkan kapan, oleh siapa gitu. Ada unsur kesengajaan atau enggak? Nah, itu fungsinya apa? eh, ada pencatatan gitu. Kemudian web based data warehouse biasanya dirancang sesuai dengan lingkungan komputasi yang efisien untuk aplikasi berbasis web. Ya. Kemudian relasional atau multidimensional, sebuah gudang data menggunakan struktur yang relasional atau multidimensi. Client server, data warehouse menggunakan arsitekturnya client server untuk menyediakan akses mudah bagi pengguna akhir. Kemudian dia sifatnya real time, ya. Kemudian dia punya metadata. Metadata itu data tentang data. Jadi identitas data, ya. Jadi datanya, kalau Anda apa, take picture itu ya, di handphone kalian tuh bisa di infonya kan kelihatan. Anda ngambil gambar itu kapan, jam berapa, lokasinya di mana, gitu ya. Itu kelihatan. Nah, itu namanya metadatanya. Jadi sebuah data itu harus punya metadatanya. Tadi ada historinya di data apa, sebelumnya ada di mana data tersebut, atau tadi gitu ya, misalkan ada manipulasi gitu ya dari kompetitor, dia masukin data palsu tuh. Maka kalau suatu hari kejadian, kita bisa track record history. Kalau dia ada intercept di sana, nah, itu harus ada solusinya tuh untuk mengatasi itu. Makanya kita perlu eh, rincian data secara apa, secara menyeluruh gitu ya, agar memudahkan nanti ke depannya dalam eh, trackingnya. Ini framework data warehouse. Di sini ada data source-nya, ada ERP, ada legacy, ada POS, ya, ada royalty fee, web, ada external data. Kemudian dari data source dilakukan ETL, ya. ETL proses, select, extract, transform gitu, integrate, di load, nah baru dimasukkan ke dalam replikasi di enterprise data warehouse. Di sini ada metadatanya. Metadatanya itu misalkan ini data XXY gitu ya. Ini datanya dari siapa nih? Data ERP, legacy, POS, atau yang lainnya. Kemudian dari enterprise data warehouse masukkan ke dalam akses. Jadi semua klien yang ada di sini gitu ya, semua pihak-pihak yang memungkinkan untuk berinteraksi, dia bisa masuk ke dalam uh, sistem ini, ke aksesnya ini. Untuk apa? Untuk mengakses metadata yang di sini. Kenapa dibangun lagi uh, semacam barrier di sini ya? Untuk melindungi data source-nya ini gitu. Untuk melindungi data warehouse-nya. Karena ini
sangat berpengaruh bagi kelangsungan bisnis dari sebuah organisasi. Cara ngaksesnya gimana? Macam-macam, bisa pakai PC ya, bisa pakai tab ya, bisa pakai apa eh, custom application dan yang lain. Nah, data warehouse ya, dia bersumber dari sistem operasional yang independen, tadi data penjualan dan segala macam, dan mungkin dari penyedia data eksternal seperti data sensus. Misalkan pemerintah lagi bikin wacana wali data untuk data eksternal. Data eksternal apa sih? Kalau data eksternal berarti data di luar organisasi. Kalau kita bicara negara, berarti data yang nggak diproduksi, yang nggak dimiliki oleh negara. Munculnya data eksternal. Kita beli dari mana? Dari perusahaan yang memang berkaitan dengan bisnis organisasi kita. Nah, itu bisa dipetakan atau di mapping. Kemudian ada data extraction atau transformation. Ini data diekstraksi dan kemudian transformasikan dengan benar menggunakan perangkat lunak yang ditulis khusus atau komersial yang disebut ETL. Yang ketiga, data loading. Data dimasukkan ke area pementasan, kemudian ditransformasikan dan di cleansing, dibersihkan. Kemudian data tersebut siap dimuat ke dalam metadata. Seperti itu. Oke, kemudian ada enterprise data warehouse. Data warehouse yang dalam skala enterprise digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Pada intinya, enterprise data warehouse mendukung semua sistem analisis keputusan yang bersumber pada informasi terperinci yang relevan yang berasal dari berbagai sumber. Kemudian di bawahnya ada data mart, gitu ya. Ini data warehouse juga, cuma skalanya jadi lebih kecil ya. Kemudian yang ketiga ada operational data source. Yang keempat ada metadata. Nah, ini berikutnya pembicaraan tentang arsitektur data warehouse. Ada beberapa arsitektur sistem informasi dasar yang bisa digunakan untuk data warehouse. Secara umum, arsitektur ini disebut sebagai client server. Ini client server berhubungan dengan klien langsung. Kemudian ada AI enterprise, ya. Sorry. Nah, ini arsitektur data warehouse. Ada beberapa arsitektur ya. Secara umum arsitektur bisa digunakan atau biasa disebut sebagai arsitektur client server atau NTIR. Ya. NTIR-nya ini ada beberapa tier ya. Ada 1 tier, 2 tier, 3 tier ya. Tergantung dari eh, apa infrastruktur yang digunakan sebuah organisasi. Ada yang sifatnya sebagai back end gitu ya. Ada yang data warehouse berisi data software, ada yang fokusnya untuk front end. Kenapa harus dibedakan? Eh, Kalau front end tingkat security-nya beda dengan back end. Apalagi di data banking misalkan. Yang ada di back end itu pasti more secure ketimbang yang di front end. Kalau front end-nya aja di intercept gitu ya, maka data-data penting dari bisnis itu dipastikan aman gitu ya. Tapi kalau udah back end yang sampai kena, nah ini yang akan jadi isu. Nah, ini arsitektur 2 tier ya. Ini arsitektur 2 tier, awal pada arsitektur yang 3 tier dikombinasikan jadi satu. Ini ada, kalau ini yang 3 tier ya, ini ada client workstation,
Ini ada application server, ada database server. Nah, yang ini adalah yang 2 tier ya, yang client, kemudian ini application dan database dibikin satu gitu ya, digabungkan. Nah, ini arsitektur data warehouse berbasis web ya. Ini ada application servernya, ini ada data warehouse-nya, ini web servernya yang terkonek dengan klien nih, kliennya di sini web page. Kemudian ini ada klien via web browser. Koneksinya bisa internet, intranet, extranet gitu ya. Tergantung dari seberapa penting data yang ada di sini gitu ya. Kalau dia makin penting ya berarti connection yang gunakan makin rigid lagi. Arsitekturnya 3 tier mencakup sisi klien, web server, dan application server. Di sisi klien, pengguna memerlukan koneksi internet dan web browser melalui interface pengguna grafis yang familiar atau GUI. Internet, intranet, extranet ini media komunikasi ya antara klien dengan server. Ya, makanya tadi tergantung kebutuhannya. Kalau dia datanya core banget gitu bagi organisasi, ya berarti faktor security-nya harus diperketat. Mungkin pakainya nggak jalur internet. Boleh jadi kalaupun dia pakai jalur publik ya dia pakai VPN atau lease line ditarik langsung. Jadi seolah-olah di satu cluster aja gitu ya. Nah, di sisi web server digunakan untuk mengelola arus masuk dan keluar informasi antara klien dan server, didukung oleh data warehouse dan application server. Kalau di data warehouse berbasis web menawarkan beberapa keuntungan yang menarik, termasuk kemudahan akses, independensi platform, dan biaya yang lebih rendah. Kemudian ada integrasi data. 3 proses utama integrasi data. Yang pertama akses data, kemampuan untuk mengakses, mengekstrak dari data sumber datanya. Ini akses data. Yang kedua ada federasi data. Ini integrasi pandangan bisnis di beberapa penyimpanan data. Yang ketiga change atau perubahan. Biasanya ini berdasarkan identifikasi, pengambilan, dan penyampaian dari perubahan dilakukan pada sumber data perusahaan. Tujuan utamanya apa sih? Mengintegrasikan data dari banyak sistem. Jadi memang ini pusat datanya di data warehouse ini gitu ya. Kalau kalau ada orang yang berhasil mengintercept ke data warehouse, boleh jadi dia dapetin banyak informasi ya dari multi department di suatu organisasi. Beberapa teknologi terintegrasi memungkinkan integrasi data dan metadata. Di antaranya ada Enterprise Application Integration, ada SOA ya, Service Oriented Architecture, kemudian ada Enterprise Information Integration, ada ETL ya, Extraction, Transformation, dan Load. Nah, integrasi aplikasi enterprise, dia menyediakan media untuk mendorong data dari sumber ke dalam data warehouse. Biasanya melibatkan pengintegrasian aplikasi fungsional dan difokuskan untuk berbagi fungsionalitas, bukan dari data di seluruh sistem, sehingga memungkinkan fleksibilitas dan penggunaan kembali. Nah, secara tradisional, solusi enterprise application integration ini fokusnya pada penggunaan kembali dari aplikasi pada tingkat pemrograman umum interface aplikasi. Nah, baru-baru ini AI dilengkapi oleh penggunaan layanan SOA, SOA tadi ya. Ini SOA nih, Service Oriented Architecture. Jadi kumpulan proses bisnis atau fungsi yang didefinisikan dan didokumentasikan dengan baik. Menggunakan web service adalah cara khusus untuk menerapkan SOA. Enterprise Application Integration digunakan untuk memfasilitasi akuisisi data
secara langsung ke data warehouse secara real time. Nah, kemudian ini yang Enterprise Information Integration. Ini alat yang berkembang yang menjanjikan integrasi data real time dari berbagai sumber seperti database relasional, web service, database multidimensional. Nah, mekanismenya untuk menarik data dari sumber datanya untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan dari informasi. Nah, alat Enterprise Information System ini menggunakan metadata yang telah ditetapkan untuk menghasilkan view yang membuat data terintegrasi muncul secara relasional ke pengguna akhir. XML mungkin bisa digunakan ya atau menjadi sebuah tools yang memang tepat untuk penggunaan dari Enterprise Information System ini. Karena di XML itu memungkinkan kita memberi tag baik pada saat pembuatan ataupun pada tahapan sebelumnya. Tag ini dapat diperluas dan dimodifikasi untuk mengakomodasi hampir semua area pengetahuan. Nah, ini ya. Ini ada bagian sini ada apa? Package application nih, proses extraction, transformation, dan load. Di sini ada legacy system, ada other application ya di dalamnya ini. Kemudian dari masing-masing data ini dilakukan proses ETL, extract, transformation, cleansing ya atau cleanse. Kemudian ada load. Kemudian data yang sudah clear gitu ya baru dimasukkan ke dalam data warehouse. Yang di dalamnya ada data mart gitu. Tujuan ETL ini mengisi data warehouse dengan data yang terintegrasi dan juga sudah bersih. Ini data realnya. Kalau kita beli data ya di other organisasi, nah itu biasanya dikasih tuh data realnya. Data yang digunakan dalam proses ETL bisa berasal dari berbagai sumber, bisa dari tadi aplikasi CRM, procurement, ERP, dan lain sebagainya. Formatnya bisa spreadsheet, Excel, CSV, dan segala macam. Pengembangan data warehouse dibagi pada beberapa pendekatan, ada 2 pendekatan. Yang pertama pengembangan top down, berarti dari atas ke bawah, atau biasa disebut dengan enterprise data warehouse, dikembangkan oleh Bill Lindmont. Ini menggunakan metodologi dan alat pengembangan database yang mapan, seperti identity diagram, ya, IRD, dan menyesuaikan pendekatan pengembangan spiral. Pendekatan e-data warehouse ini tidak menghalangi pembuatan data mart, karena dalam EDW-nya ini idealnya pendekatan ini karena memberikan pandangan perusahaan yang konsisten dan komprehensif. Nah, yang kedua adalah pendekatannya bottom up, berarti dari bawah. Nah, ini biasa dari data mart, Rob Kimball. Nah, pendekatan rencana besar pembangunan, rencana besar dan pembangunan kecil. Nah, data mart ini adalah gudang data yang berorientasi objek atau berorientasi pada departemen. Nah, ini versi skala terkecil dari data warehouse yang fokus pada permintaan departemen tertentu, seperti pemasaran, penjualan, ya, procurement gitu ya. Modelnya menggunakan pemodelan data dimensional yang dimulai dengan table. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan, silakan. Izin bertanya Pak, Ya, kalau contoh spesifik data warehouse itu seperti apa Pak? Kalau misalnya database di sebuah aplikasi itu termasuk data warehouse bisa? kita masuk ke database dari sebuah aplikasi. Oke. Nah, kalau data warehouse itu dia
kumpulan dari eh, banyak data ya. Nah ini, kalau dia related ke satu aplikasinya aja, gitu, dia belum masuk ke data warehouse. Kalau data warehouse itu kumpulan dari banyak aplikasi dia, bisa dari ERP, dari legacy ya, dari POS, penjualan, procurement dan segala macam. Kemudian dilakukan proses ETL, kemudian baru masuk ke dalam data warehouse. Seperti itu. Kalau dari satu aplikasi aja belum masuk ke data warehouse, masih di cluster di satu satu jenis data aja. Kalau data warehouse itu udah kumpulan dari banyak data. Dia udah di clustering juga ya Pak. Kumpulan dari data-data dia udah di cluster juga Iya, berdasarkan. clusternya ada nanti. Jadi kalau kalau eh, tergantung tujuan bisnisnya nanti ya. Eh, Kalau dia mau membandingkan data penjualan dengan eh, data data tenaga penjualnya gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan langsung tuh di data warehouse-nya atau penjualan dengan data apa pembelian barang misalkan. Nah, itu bisa langsung dilakukan di data warehouse-nya. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke. Minta link grup. Ada yang belum masuk grup ya? Dasar bisnis. Silakan yang mau bertanya lagi. Hmm. Yang belum masuk grup silakan. Saya sudah posting ya di kolom chat. Silakan yang mau bertanya. Bapak Rizka izin bertanya, Ya, kalau dari enterprise information solution bisa ini nggak Pak? tadi suaranya Kayak, kecil. oh iya Pak, kalau untuk kemampuan enterprise information integration ini Pak, itu bisa nggak kayak terpengaruh sama machine learning gitu atau sama AI gitu Pak buat memperkaya kemampuannya? Makasih Pak. Menarik nih AI memang lagi happen gitu ya. Bisa aja ya. Cuma kalau di pemanfaatan nih hanya di satu company gitu ya, kurang nendang kalau menurut saya AI itu. Kalau AI dihubungkan ke banyak multi company gitu ya, atau sebuah grup misalkan ya, holding gitu ya, di bawahnya ada beberapa unit bisnis banyak, kemudian di dalamnya eh, ada peran AI juga gitu ya, artificial intelligence. Nah, itu akan akan ada eh, output yang bisa diharapkan gitu ya. Tapi kalau di satu company aja eh, kurang begitu kalau menurut saya sih. Dan di beberapa eh, jurnal, di beberapa penelitian gitu ya, peran AI ini udah semakin masif ya. Anda udah pernah nyobain browsernya Bing belum? Bing. Udah tahu Bing kan? Belum pernah Pak, belum Belum tahu pernah. tapi belum pernah coba. Belum pernah. Nah, ini Bing. Bing.com. Nah, ini ya. Nah, ini teman-teman ya. eh di Bing ini, kalau kita nyari di Google, beda dengan di Bing. Kalau Bing ini engine-nya dari ChatGPT, ya, saya dapat informasi. Jadi kalau Anda, oh, apa nih hasil Indonesia versus Bahrain.
Nah, data penduduk Indonesia. Nah ini dia di dalamnya ini ada engine-nya ChatGPT ya. Jadi Anda browsing di sini mungkin hampir-hampir mirip Anda melakukan apa, eh, pertanyaan di ChatGPT ya. Ini udah banyak yang menggunakan belum? Ada yang pernah menggunakan dari ChatGPT? Kenapa pernah pakai? Gimana? Dia pernah pakai itu kalau ChatGPT. Buat apa kamu pakai ChatGPT? Kalau saya biasanya buat ini Pak, nambah-nambahin penjelasan. Benar-benar menjelaskan. Ya, jadi kakak cari dulu dari situ Pak, nanti diolah lagi gitu kata-katanya karena buat nambah-nambahin sedikit. Gimana cara kamu eh, browsing atau nambah-nambahin kata di ChatGPT? Kamu Nambahinnya metodenya nggak? enggak sih Pak, biasanya kalau riset cuma ditulis aja Tulis apanya, saja. langsung ketik aja sih Pak, kayak misalnya penjelasan kayak data warehouse gitu, terus Hmm. nanti kan mereka ini ya Pak, ada beberapa Pak, biasanya nanti setelah dibuat nambahin aja kita maksudnya nggak copy paste banget dari ChatGPT. Oke. Nah, teknik kita bertanya ke ChatGPT juga ini ya, Pak. Ada metodenya. Ada pertama kita perkenalkan gitu, jangan kalau Anda menggunakan ChatGPT itu jangan langsung eh, buat langsung pertanyaan gitu ya. Ini saya pernah pakai. Wah, saya sering banget pakai ini nih. Buat cari apa? eh, second opinion pendapat gitu ya. Jadi ada metodenya. Pertama Anda eh, memperkenalkan diri dulu, case-nya apa misalkan. Kemudian memposisikan diri dia gitu ya. Jadi chat GPT ini harus di positioning juga gitu ya. Kalau Anda bertanya perihal data warehouse gitu ya, kamu harus state chat GPT kali ini kamu sebagai ahli data warehouse dunia gitu ya. Banyak orang misalkan menggunakan pendapat kamu sebagai rujukan. Nah, berikutnya baru kita masukin pertanyaan gitu ya. Itu akan beda hasilnya ketimbang kamu langsung masukin pertanyaan gitu. Apa yang dimaksud data warehouse gitu. Itu akan beda hasilnya. Karena pada saat kita set positionnya dia gitu ya, maka dia akan men-set dirinya dia sebagai ahli yang sesuai permintaan kita gitu. Jadi kalau Anda browsing di ChatGPT itu jangan langsung bertanya Anda maunya kayak gimana. Jadi posisikan dulu dia sebagai apa. Kan ChatGPT kali ini kamu sebagai dosen data warehouse gitu ya. Tolong buatkan saya apa gitu ya. Kayak gitu. Nah, ini juga di dalamnya ada data warehouse ya. Dia ada kumpulan data warehouse dan semakin banyak orang yang berinteraksi dengan ChatGPT, maka semakin banyak perbendaharaan knowledge yang dia punya gitu ya. Eh, Mungkin saya nggak tahu 5 atau 10 tahun lagi mungkin dia lebih powerful lagi. Sekarang masih proses development dan segala macam. Nah ini kamu juga ya. Ya, dalamnya ada data warehouse, ya, kumpulan dari data banyak macam-macam data ya. Dari ada data jurnal, ada data e-book gitu ya. Ada data orang yang bertanya gitu, ada data orang yang memposisikan gitu ya. Kita juga bisa membandingkan gitu. Misalkan ada dua grafik gitu ya. Tolong dibandingkan. Nah, grafik itu kita masukkan ke dalam ChatGPT.
Nah, itu direcord juga tuh sebagai knowledge-nya dia. Nanti dia melakukan analitik terhadap dua data itu gitu ya. Kemudian mengeluarkan kesimpulan. Boleh jadi di belahan bumi yang lain akan bertanya tentang hal yang berkaitan berikut data itu gitu ya. Yang tadi kita upload ke dalam ChatGPT. Maka data itu kan diolah lagi sama dia sesuai dengan permintaan kliennya di tempat yang lain. Kayak gitu ya teman-teman. Dan ini di beberapa jurnal sudah di state jurnal-jurnal internasional ya Q1 sampai Q3 ini udah di state bisa digunakan gitu ya, dalam penelitian. Cuma kalau di Indonesia belum banyak ya yang aware, tapi penggunaannya udah masif kalau menurut saya. Cuma memang harus diatur regulasinya gitu. Eh, Apa yang boleh, apa yang nggak boleh gitu ya. Itu yang harus diatur dan sampai saat ini belum. Setahu saya di UI itu udah diatur, cuma memang eh, peraturannya belum belum disahkan. Aturannya udah ada tapi belum disahkan oleh rektor. Mungkin yang rektor yang baru nih akan mengesahkan. Nah, kalau udah implementasi bisa jadi nanti kampus-kampus yang lain termasuk INABA akan melakukan hal yang serupa gitu ya. Karena ini juga eh, apa, berdampak juga ya buat 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 pendidikan gitu ya. Tergantung penggunaan. Oke, silakan ada yang mau tanyakan lagi? Minggu depan kita season 3 ya. Udah masuk itu belum ya? Udah masuk Tableau ya. Oke, minggu depan udah ada masuk Tableau, teman-teman. Saran saya jangan Anda download dulu kalau Anda yang mau memanfaatkan gratisan. Tapi kalau yang mau memanfaatkan eh, KTM Anda untuk mendapatkan akses gratis selama 1 tahun gitu ya, boleh dicoba gitu ya. Karena nanti tugasnya ini ada di week ke-6 ya, week ke-6. Kalau Anda pakai yang gratisan, dia cuma berlaku selama 2 minggu ya. Kalau Anda mau download bisa di week 5 atau week ke-6 untuk pengerjaan tugas. Saran saya nanti di week eh, ke-6 begitu launch tugas Anda langsung mengerjakan. Karena kalau Anda nggak langsung mengerjakan tugasnya bisa jadi Anda nggak bisa mengerjakan nih karena memang udah ditutup free access-nya gitu ya. Atau boleh yang kedua Anda punya 2 device dan 2 email yang berbeda ya. Jadi buat belajar 2 minggu Anda pakai device yang A, email yang A, 2 minggu berikutnya pakai device yang B, email yang B. Itu akan eh, bisa digunakan. Nah, selama perkuliahan ini gitu ya, kalau dari saya memang toolsnya udah nggak bisa digunakan dan device saya udah kepakai semuanya. Boleh jadi ini akan banyak rekaman ya. Jadi minggu keempat itu memang kita jadwal rekaman. Minggu kelima, minggu keempat rekaman bukan? Saya lupa. Ntar saya lihat lagi ya. Eh, jadi minggu keempat sampai minggu keenam nih memang materinya rekaman. Saya nggak bisa demo lewat laptop saya karena license-nya sudah expired gitu ya. Untuk berlangganan lumayan gitu ya harganya. Jadi memang fokusnya nanti rekaman. Kalaupun nanti pertemuan lebih ke diskusi aja paling gitu. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Yang mau ditanyakan silakan. Tadi di pertemuan keempat ya Pak, downloadnya Pak, biar bisa dipakai 2 minggu. Nah,
Kalau Anda tadi catatannya punya 2 device, Anda bisa download di pertemuan keempat. Tapi kalau Anda hanya punya 1 device, maksudnya cuma punya 1 laptop, 1 email gitu ya. Saran saya jangan di minggu keempat gitu ya. Anda bisa download di minggu kelima atau minggu keenam. Karena tugasnya nanti adanya di minggu keenam buat teman-teman ngerjain. Nah, untuk mengerjakan itu tugasnya sebenarnya nggak susah banget tugasnya. Untuk mengerjakan tugas nanti Anda prediksi waktu pengerjaannya. Jangan sampai nanti begitu Anda mau mengerjakan ternyata wah license-nya udah habis nih. Nah, itu jadi apa? Jadi isu. Tapi kalau Anda mau coba yang pakai eh, KTM ya, katanya bisa gitu ya. Silahkan dicoba aja. Atau Anda ada yang nyari dari teman-teman yang gratisan versi cracknya boleh juga. Bisa di-share ke teman-teman yang lain dari Tableau gitu ya. Tableau ini banyak dipakai ya teman-teman di pemerintahan dipakai ya, buat ngolah data. Eh, di sektor bisnis juga dipakai gitu. Jadi tadinya mau saya take out karena memang software saya nggak punya, cuma sayang kalau misalkan Anda nggak belajar ini gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, saya rasa cukup pertemuan kita pagi hari ini. Terima kasih atas eh, persediaan waktu Anda untuk ikut perkuliahan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh, Pak. Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih.